야, 우리 강은하는 자꾸다. 놀랬겠다. 괜찮아? 괜찮아. 볼게. 내가 1등이. 그렇다니까. 왔어? 진짜 초여름 느낌이네. 오빠다. Film diawali dengan beberapa siswa SMA yang sedang membagikan brosur. Mereka bernama Soyeon, Seon, dan Sojun. Hari itu mereka ingin mengajak beberapa siswa lain untuk bergabung dalam klub yang mereka bikin untuk menjadi tim konten kreator yang membuat beberapa video dengan tema beberapa yang disukai. Di antara mereka hanya Seon yang sudah memiliki pacar, namanya Mingkyu. 아이, 고민이 놀래라 진짜. Sedangkan Soyun, ia masih sendiri namun ia sudah jatuh cinta pada seseorang yang bernama Jiho. Ia siswa yang menarik, pintar dan juga seorang konten kreator. Hari itu mereka mendapat teman baru yang bergabung bernama Yeonwoo, yang sepertinya Yeonwoo memiliki perasaan terhadap Soyun. Hari itu, Soyun mendapat sebuah hadiah secara diam-diam ada di meja belajarnya. Hadiahnya itu berisi skincare, dan hal itu membuat Soyeon merasa ada seseorang yang menyukainya secara diam-diam. Namun entah siapa yang melakukan hal itu. Hanya ada satu nama yang selalu dalam pikirannya, yaitu Jiho, pria yang menjadi cinta pertamanya. Sejak pertama kali ia bertemu, Soyeon langsung menyukainya. Apalagi Jiho selalu memberi perhatian yang lebih kepadanya. Namun walaupun sudah dibuat sangat jatuh cinta, tapi Soyeon tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menunggu ungkapan dari Jiho jika Jiho sendiri benar-benar sudah menyukainya. 내 첫사랑이 된 게. Skincare misterius itu pun terus membuat Soyeon merasa senang, walaupun ia tidak tahu siapa sebenarnya orang yang memberinya itu. Seru juga sih jika ada seseorang yang menyukai secara diam-diam, terasa selalu ada yang memperhatikan. Tim konten kreator mereka pun resmi dijadikan dengan peraturan, semua yang mereka lakukan itu menjadi rahasia mereka. Dan tidak ada yang boleh tahu selain anggota. Namun membuat konten tidaklah mudah. Banyak cobaan, halangan, rintangan, waktu yang diperlukan dan kesabaran. Jadi curhat nih. Tapi kita tak akan mengenal hasil jika tidak berusaha. 카메라 내놔. 야, 내놓으라고. Dan Jiho selalu bisa menghibur Soyeon di setiap rasa lelahnya, walaupun ia tidak tahu ada orang lain yang sebenarnya menyukainya. Setelah itu, mereka mencoba membuat konten baru lagi, karena yang mereka bikin sebelumnya tidak begitu menarik. Mereka mencoba membuatnya di atap sekolah, tapi tempat itu tidak bisa digunakan tanpa seizin penjaga sekolah. Dan lagi-lagi, dengan bantuan Jiho mereka bisa menggunakan tempat itu. Dan malam harinya mereka langsung menggunakan atap sekolah untuk membuat konten baru. Namun lagi-lagi masalah datang. Mereka tidak sadar sudah membuat keributan di malam hari. Alhasil mereka pun akan dihukum. 작가 오늘 옷에 커질 뭐예요? Tapi lagi-lagi Jiho bisa menyelamatkan mereka. Dan karena itu, Soyeon merasa Jiho bukan hanya sekadar pria tampan, tapi seperti malaikat. Setelah itu Soyeon langsung mengedit video mereka dengan bantuan Sojun. Sebenarnya di sini waktu yang tepat bagi Sojun untuk membuat dirinya lebih dekat dengan Soyeon. Tapi tiba-tiba Jiho hadir di antara mereka, yang membuat Sojun hanya bisa berdiam diri saja. Setelah beberapa waktu, Jiho mengajak Soyeon untuk kencan berdua. Soyeon sangat senang dengan ajakan itu. Bagaimana tidak, berkencan dengan orang yang disukai memang hal yang sangat membahagiakan. Walaupun belum tentu jadian sih. Hingga malam hari, sebenarnya ada yang ingin dikatakan Jiho kepada Soyeon. Namun terhenti karena Seon menghubungi Soyeon. Ternyata, Seon telah putus dengan Mingkyu. 헤어졌다고? Masalah terjadi di antara mereka karena karakter mereka tidak cocok dan sangat bertolak belakang.
Walaupun hal itu menyedihkan bagi Seon, tapi keesokan harinya, hal yang tak diduga terjadi. Seon langsung dekat dengan Jiho. 내가 1등이. 그렇다는 그만. Bagaimana itu bisa terjadi sedangkan selama ini Jiho selalu memberi perhatian kepada Soyeon, bukan Seon. Setelah mengetahui bahwa Seon telah putus dengan Minkyu, Jiho langsung berpaling pandangan. Ia lebih memberi perhatian kepada Seon dibanding Soyeon. Seakan-akan Soyeon telah terbuang. Apakah hal itu benar-benar terjadi? Yang sangat menyedihkan adalah Soyeon. Setelah sekian lama berteman dengan Seon, tapi Seon malah merebut pria yang ia sukai. Sangat menyedihkan. Dan ternyata Sojun dengan Yeonwoo telah mengetahui bahwa mereka menyukai orang yang sama, yaitu Soyeon. Namun Sojun lebih mengenal Soyeon dibandingkan Yeonwoo. Ia telah berteman sejak lama. Sedangkan Soyeon, ia masih kepikiran tentang apa yang terjadi di antara Seon dengan Jiho. Karena sudah tidak sanggup menahan cemburu yang begitu berat, Soyeon langsung mengajak Seon untuk bertemu. Ia ingin tahu apa yang terjadi dengan Jiho. Di sini mereka sadar bahwa Jiho telah memperlakukan mereka sama persis. Yang menjadi bukti bahwa Jiho hanya mempermainkan mereka berdua. Tak berlangsung lama, saat itu juga terungkap bahwa Jiho ternyata pria playboy yang sering mengajak cewek pacaran secara diam-diam. Karena sudah mengetahui belang si Jiho, Soyeon dengan Seon ingin pertemanan mereka kembali baik seperti semula dan melupakan Jiho di antara mereka. Dan keesokan harinya, mereka berdua membalas perlakuan Jiho tanpa rasa ampun, hingga membuat Jiho merasa malu dan tidak memiliki muka lagi. Namun karena kejadian itu, Soyeon merasa dirinya tidak pantas untuk dicintai. Ia merasa tidak ada seorang pria pun yang bisa menyukainya. Tanpa ia sadari, sebenarnya sudah sejak lama Yeonwoo menyukainya. Bahkan alasan Yeonwoo bergabung dalam klub mereka itu karena ada Soyeon. Di sini juga terungkap yang ternyata memberi Soyeon skincare secara diam-diam adalah Yeonwoo. Di sisi lain, Seon mulai mendapat kenalan baru melalui sosial media. Ia mendapat seorang teman baru yang membuatnya tertarik untuk mendekatinya, walaupun ia belum tahu siapa orangnya. Dan di sisi satunya lagi, Sojun merasa bersedih. Ia adalah pria yang paling dekat dengan Yeonwoo dan sangat menyukainya, namun tak mampu mengungkapkannya. Apalagi sekarang Yeonwoo juga suka kepada Soyeon. Karena mereka berteman, maka mereka bersaing dengan sehat. 왜? 소연 선배 엄청 매력 있잖아요. 기억. 그래서 Dan setelah itu, mereka pergi ke suatu tempat yang banyak mengatakan bahwa ada bangunan yang terbengkalai. Hal itu mereka jadikan tempat untuk membuat konten baru. Mitos mengatakan, jika kalian melihat sosok penunggu di sana, dan setelah itu orang yang pertama yang dilihat akan menjadi jodoh mereka. Di sini Soyeon melihat sesuatu yang aneh. Ia langsung mengikutinya, dan di sini ada yang mengganggunya hingga membuatnya berteriak. Yeonwoo dan Sojun langsung pergi menemuinya. Namun mereka datang bersamaan. Mitos yang mengatakan orang pertama yang dilihat akan menjadi jodoh pun seakan menjadi bimbang. Karena Soyeon tidak tahu jika Sojun dan Yeonwoo menyukainya. Setelah melewati hal itu, Soyeon memutuskan untuk pindah sekolah. Ia merasa di sekolah yang sekarang ia tidak bisa berkembang, juga mengalami beberapa kenyataan yang pahit. Ia ingin melupakan semua hal itu. Namun jika ia melakukan hal itu, ia harus kehilangan teman-teman berharganya, terutama Seon, yang selama ini mereka selalu bersama. Sebenarnya Seon ingin mengikuti kepergian Soyeon, namun hal itu tidak bisa dilakukan dengan mudah. Apalagi sekarang ia masih penasaran dengan seseorang yang menyukainya secara diam-diam. Di sisi lain, Yeonwoo dan Sojun berniat untuk membantu pengembangan konten yang mereka buat agar view-nya naik. Dan berharap hal itu bisa membuat Soyeon tidak pergi meninggalkan mereka. Kerja keras Yeonwoo dan Sojun untuk mencari viewers lebih banyak berhasil dengan memuaskan. Penonton konten mereka melunjak naik dan membuat Soyeon senang. 어떻게 됐어?
잘 됐어. Mereka membuat konten menarik yang jarang dibuat kreator lain. Di balik keberhasilan itu, Soyeon mulai sadar bahwa ada perasaan yang dirahasiakan oleh Yeonwoo dengan Sojun. 그 있잖아요. 그 키 이만한 친구.